Wisata Universitas Gadjah Mada. Saya Mika. Saya Zia. Saya Zia. Saya Sumada. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan Ibu juga Kelurahan Tahunan ini dan Desa Wisata Tahunan. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya kebetulan nama saya Atin ya. Kemudian kebetulan saat ini didapuk atau ditugasi untuk dijadikan sebagai pengelola kampung wisata tahunan. Jadi dari 2019 sampai 2024 dan kebetulan dari 2024 ini terpanjang sampai ke 2025. Nah, untuk kampung wisata tahunan ini sebenarnya sudah lama ya, sudah dari 2010. Wisata pertama itu ada, tetapi berjalan sampai ke sini saya ikut sebagai pengelola itu mulai 2019. Dan kampung wisata tahunan itu skupnya kelurahan ya, jadi di bawah kelurahan tahunan. Dan kelurahan tahunan itu sendiri terdiri dari 3 kampung tahunan itu sendiri, kemudian kampung Celepan dan kampung Tempel Buloguna. Kalau untuk apa saja yang bisa dilakukan di kampung tahunan itu, nah di sini itu sebagai kampung wisata budaya. Jadi di sini ada banyak kesenian yang bisa dilihat dan juga dilakukan oleh wisatawan. Di seni karawitan, seni dalang, kemudian ada sekolah dalang juga, kemudian ada pewayangan, ada seni tari, gamelan dengan berbagai penggalan-penggalan alat musik, misalnya mau latihan gender gitu, bisa latihan suka jenis musik yang diinginkan itu bisa. Potensi dari sisi ekonomi kali di kampung wisata tahunan ada sebagai cerita cukup. Kalau pernah melihat adik itu dari bagian bahan dasar putih itu, kemudian nanti memakai alat dan alat tulisnya itu nanti berupa canting, membuat pola, kemudian malam itu kemudian ada pewarnaan dan celupan. Tapi kalau di sini itu sama-sama handmade ya, sama-sama produk yang dibikin secara manual. Tapi kalau di sini bahan putih itu kemudian nanti sampai ke pewarnaan menggunakan media pembantu itu berupa mani atau berupa karet, berupa kritik kecil ya, untuk tali bisa benang, bisa sepatu. Kemudian itu nanti untuk sisa kayu yang terkena kalian itu akan tersisa sebagai bahan putihnya. Dan tahunan kebetulan sekali ya, jadi Allah itu selalu memberikan ketika ada bencana datang selalu beserta solusinya. Jadi untuk ekonomi kreatif tahunan salah satunya adalah sebagai sentra kain jemputan. Jadi jemputan berbeda nanti dengan batik, walaupun sekarang mereka berinovasi dari jemput itu nanti dikombin ya, di mix dengan dalam satu potong kain itu nanti ada jemputannya dan ada batiknya. Jadi batik dan jemput dalam satu tampilan nanti jadi. Nah kemudian saat itu ekonomi kreatif budaya ya, jadi tadi ada seni pedalangan, ada wayang, ada kearian, ada godok, kemudian ada jemparingan juga. Di sini ada sasana jemparingan Wirotono ya, jadi mereka ada di sasananya ada di kampung Cirebon. Jadi karena tadi tahunan ada 3 kampung ya, tahunan itu sendiri, Cirebon dan Pegunungan. Dan kalau untuk jemparingan itu ada di Cirebon. Nah, kemudian sebagai destinasi pendukung, destinasi itu sudah ada sebelum kampung wisata ada. Kita tahu bahwa Jenderal Sudirman itu dimakamkan di Taman Pahlawan Kusuma yang secara lokasinya berada di tahunan, sehingga itu menjadi salah satu keberuntungan kita sebagai yang berada di tahunan. Kemudian sudah ada makam pahlawan, sehingga ketika ada wisata makam pastinya kita mendoakan yang sudah dimakamkan ya. Di sana selain Jenderal Sudirman ada Urip
Abdul Sumoharjo ya, yang aku, kemudian ada Supeno, kemudian ada Dr. Sarjito sebagai pendiri GM ya, itu ada di sana. Selain ziarah, tapi juga edukasi bagaimana dengan almarhum yang sudah ada di sana dan berkontribusi terhadap NKRI. Kemudian ada lagi satu makam lagi ya, jadi di kampung wisata tahunan itu ada 2 makam yang berlevel nasional lah. Jadi makam pahlawan Soekarno itu sebagai tempat makamnya siapa tadi? Jenderal Sudirman dan satu lagi makamnya Ki Hajar Dewantara. Taman makam Wijaya ya, di lokasinya ada di Kampung Celupan. Kalau di sini Kampung Tahunan yang makam pahlawan. Nah, itu 2 tempat yang jadi daya dukung kita sebagai pengelola. Rasanya beruntung karena di sini hampir kalau seandainya tidak ada 2 itu perangkatnya itu lebih roto abot gitu ya, karena sudah ada itu kalau tidak ada daya tarik tersendiri. Kemudian kalau kolaborasinya dengan masyarakat tahunan ya, kedua tempat itu kita sudah sangat bagus hubungannya dan MOU yang kita buat, kita merasa membutuhkan. Kemudian kalau di Wijaya Brata itu kita berkolaborasinya sebagai hak milik mereka adalah dari pihak Majelis Luhur atau pengelola Taman Siswa. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan pihak UST, Universitas Sarjana Mahasiswa ya. Nah, kita mempunyai MOU juga untuk bagaimana pihak kampus memberikan edukasi kepada kita masyarakat SDM di kampus tahunan dan hal pengembangan teknologi seperti pelatihan digital marketing dan kita seperti itu, dan itu sudah kita lakukan. Mungkin kami akan langsung memasuki kerjasama dengan aktor pentahelix yang pertama yaitu akademisi. Nanti kami memberikan pertanyaan secara bergantian. Baik, untuk yang pertama yaitu program penelitian apa yang paling relevan untuk pengembangan desa wisata, untuk pengembangan kampung wisata ini? Pertanyaan itu mengacu kepada nanti Anda akan berkontribusi. Ya. Kalau untuk saat sekarang yang kita butuhkan mungkin ya, karena kalau setiap kesempatan pelatihan itu kan jumlah pesertanya terbatas. Jadinya kalau ada kontinuitas, misalnya dari institusi mana-mana itu kan artinya untuk kesempatan ini buat orang A, B, C, D gitu kan. Nanti ada lagi kesempatan buat E, F, G, H kan gitu. Nah, menurut saya untuk hal biar kita melek teknologi ya, maksudnya untuk SDM yang yang atau sebagai pelaku itu tetap menginginkan adanya pelatihan tetap digital marketing. Mungkin semakin kesini ada update ilmu yang harus ditulangkan biar tidak ketinggalan informasi, biar di media sosial bisa tetap mengikuti gitu kan selera anak-anak muda. Saya tetap membutuhkan, artinya tetap menginginkan kalau ada dan sekarang gitu. Kemudian untuk pelaku ya, untuk SDM pelaku. Jadi pelaku di sini kan bisa secara kelembagaan pengurusnya. Kemudian kita berkolaborasi dengan para pengrajin. Nah, nanti bisa sasaran pengrajinnya ya kan. Kemudian pelaku seni ya, seni kan betul komunikasi yang baik dan lain-lainnya. Itu juga butuh pelatihan. Jadi menurut saya untuk hal-hal yang sifatnya teknologi itu karena fluktuatif yang selalu berkembang, ya menurut saya tetap selalu. Lalu untuk bentuk kolaborasi dengan akademisi itu berupa apa Bu? Atau berupa riset atau pengabdian masyarakat atau magang mahasiswa? Kalau selama ini sih ya, ini yang baru saja saya MOU baru saya tutup itu dengan UST akan memberikan tadi beberapa hal berupa sebentar yang saya lihat poin-poinnya.
Jadi nanti kalau misalnya menurut saya setiap saat yang namanya kampung wisata itu selalu membutuhkan perhatian dari banyak pihak ya. Jadi karena di sini pelaku itu kan belum tentu orang yang dari awal paham sekali tentang apa itu kampung wisata, sehingga kalau ada sentuhan-sentuhan dari orang-orang yang mahir di bidangnya itu kan selain membuat kita menjadi bisa hal-hal yang tadinya belum bisa, dan akan menguatkan secara psikis ya. Jadi seperti ada yang perhatikan, kemudian ada yang merangkul, itu rasanya kebanggaan itu sudah ada. Kemudian rasa ingin membangunnya itu menjadi tumbuh. Itu menurut saya itu sangat penting. Jadi saya mungkin dalam hal ini dimanapun berada yang namanya kampung wisata kalau dirangkul seperti itu akan dengan semangat. Dan saya mau melihatkan MOU dengan Taman Siswa. Nah, ini jadi barusan jadi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak. Jadi nanti bisa berupa pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran dalam hal ini ya tadi tentang fakultas apa yang mereka pelajari, misalnya teknik ya di bidang teknologinya, kemudian ya kan, kemudian penelitian itu mungkin penelitian itu kan sifatnya untuk mereka, lebih ke mereka dalam hal pendidikan mereka ya. Kemudian pengabdian masyarakat mungkin bisa memberikan hal-hal yang sifatnya inovatif lah untuk kita lakukan seperti itu. Karena mungkin berupa kegiatan-kegiatan lainnya yang ide-ide dari mereka nanti berkolaborasi mahasiswa dengan kita mengadakan event apa-apa itu sangat memungkinkan. Untuk pertanyaan berikutnya, indikator keberhasilan apa yang disarankan akademisi untuk menilai pertumbuhan wisata? Indikator keberhasilan sebuah kampung wisata menurut saya ya kalau jumlah tamu yang banyak ya, artinya kunjungan. Kalau kunjungannya ada berarti kan itu sudah dianggap sebuah salah satu dari ciri atau indikasi bahwa kampung wisata itu ada gitu loh, ada dan real, tidak hanya nama papannya. Nah kalau di tahunan itu sendiri kan gini, jadi majelis luhur yang membawai Wijaya Brata itu kan mereka kan punya komunitas sendiri. Jadi kadang-kadang mereka memiliki hak atas makam itu sendiri gitu kan. Malah kita sebagai kampung wisatanya itu yang ikut yang minta izin berkenan untuk menjadikan salah satu kunjungan ketika ada wisatawan datang. Tapi ketika kemudian ada tamu dari pihak majelis luhur sendiri yang datang untuk berziarah sebagai dia bagian dari keluarga besar taman siswa, maka kadang mereka ya sudah tidak perlu lagi berkomunikasi dengan kita karena memang mereka yang lebih memiliki hak atasnya kan gitu. Nah jadi di sini tetap ada tamu itu tetap selalu ada, termasuk makam pahlawan. Makam pahlawan itu sekarang sebenarnya sudah terbuka. Jadi dulu itu kalau misalnya datang itu sepertinya hanya untuk keluarga yang ada saudaranya yang dimakamkan di sini sana gitu kan. Tapi sekarang sepertinya lebih terbuka, sifatnya datang untuk ziarah, untuk doa gitu. Kalau untuk tamu-tamu ya tetap ada karena mereka terkadang sekarang untuk yang ekonomi kreatif di sini ada banyak outlet tentang jemputan itu sendiri. Karena masing-masing sudah ada yang memiliki keterampilan bermain di media sosial, maka mereka bisa mengembangkan atau memarketing sendiri gitu kan artinya. Jadi mereka sudah paham dengan seperti itu, datang hanya untuk ke jemputan saja. Artinya kunjungan-kunjungan itu sifatnya tidak harus yang kemudian melibatkan seluruh pengurus, itu tidak. Jadi ada kadang-kadang yang kunjungan misalnya kunjungan dari satu institusi gitu kan, nah itu baru kemudian melibatkan kita banyak melibatkan. Tapi kalau personal yang hanya ke sana, bukan yang paket ya, bukan yang paket itu datang langsung ke satu outlet jemputan terus tujuannya mau beli. Produk wisata dari desa ini itu yang paling potensial bagi industri pariwisata itu apa itu? Semuanya potensial. Dari sisi budaya tadi saya bilang ada kearifan, ada wayang ya, dan itu sudah real melakukan aktivitas dan
sudah memiliki NIK. Dan wayang itu ada yang menghasilkan wayang natah mungkin itu ada. Kemudian sangat mengenalnya itu ada Sambil Jos, itu ada, kemudian dan ya kayak snack-snack yang lain. Ada juga ini produk Drongkos juga ada. Drongkos untuk minuman-minuman, ada minuman telang, ada minuman cangkih, ya jahe cangkih itu juga ada, dan yang lainnya banyaklah di sini. Model kerjasama apa yang paling menguntungkan antara desa wisata, antara kampung wisata dan pelaku usaha? Mungkin lebih dikerucutkan lagi jadi yang paling menguntungkan kalau selama ini ya mungkin ya deh. Jadi kita itu kerjasamanya belum yang profit banget itu. Jadi belum sampai ke yang ya masih menuju ke sana, tapi belum sampai yang Lalu bagaimana industri dapat membantu standarisasi dan layanan di kampung wisata tahunan? Apakah seperti homestay, guiding, atau atraksinya gitu? Iya, pelatihan itu tetap itu bagian dari ranah pemerintah ya, karena kita kan kampung wisata di bawah naungan Dinas Pariwisata. Jadi kalau misalnya ada untuk standar seorang pemandu wisata harus memiliki apa saja, yaitu nanti pihak pemerintah yang saat itu melaksanakan pelatihan kemudian dibagi ke seluruh kampung wisata, kita ikutkan secara bergantian. Jadi yang memiliki sertifikat untuk kepemanduan sudah ada beberapa, itu sudah ada 10. Apa yang bisa dikembangkan bersama travel agent atau operator di kampung wisata? Sebenarnya sudah mengatur ya ke situ, sudah ada paket-paket, tapi ternyata tidak semudah membalikan telapak tangannya. Jadi karena kalau travel agent itu juga pun mereka sebelum tamu datang itu sudah ada paket wisata yang dia buat. Jadi secara length of stay-nya itu seberapa dan lain-lainnya. Jadi untuk merealisasikan itu tidak mudah juga lah. Paling tidak itu kita sasarannya masih ke ke domestik. Kemudian misalnya ada satu event atau pertunjukan yang dilakukan, kemudian kita bisa mendatangkan wisatawan pada saat itu. Jadi kolaborasinya ya nanti tetap kita mencoba membuat paket, dan kita sudah memiliki sebenarnya. Walaupun dulu kan ada saran mungkin ya untuk anjuran dari dinas untuk membuat paket yang rata-rata harganya 50.000. Tapi ternyata kalau misalnya itu dijual tanpa ada ikatan kedinasan, artinya itu kunjungan ke Pemkot Jogja, kemudian nanti dibawa ke kampung wisata mana gitu kan. Kalau itu kan sepertinya mau tidak mau harus kan. Tetapi yang penting itu berusaha untuk ada dulu gitu, dulu tamunya sebenarnya, karena ini memang butuh kolaborasi banyak pihak dan itu mau mikir di sana dan tidak berpikir untuk dapat dulu, tapi berpikir untuk berjuang dulu. Ada pertanyaan mengenai kerjasama dengan Pentahelix Media. Untuk pertanyaan pertama, platform media apa yang paling efektif untuk mempromosikan kampung wisata? Nah, sekarang ya kayak Instagram, terus TikTok mungkin ya, YouTube, Facebook. Kebanyakan media sosial. Media sosial. Nah, sekarang orang sudah mau coba kembali ke masalah. Dan KR itu kalau oplahnya banyak, malah ruginya banyak. Karena dia itu sudah tidak ada uang produksi. Gitu loh. Jadi merugi. Ya buka bertahannya sampai kapan gitu kan. Jadi tomboknya semakin banyak, saya pesan malah tomboknya kan gitu. Jadi sekarang kan ya, itu perkembangan. Jadi yang semua itu teknologi membuat semua jadi berubah. Dan kita nggak mungkin akan kembali akan sekarang, tidak mengikuti, karena itu sudah keharusan, kalau nggak ya ditinggal, ya kan. Jadi bagaimana kita beradaptasi
masih ya wong tua tuh kayak ibu ngene iki wis baby boomers kan latihan laptop ya nunak tapi kalau dari kecil-kecil mulai anak kecil mau mencoba melakukan ya walaupun pelan minimal tidak gagap gitu lah. Nanti kita sekarang kan yang ada wong tua sinau kerja cilik jadi kebun nyusu budel ya, tapi untuk hal teknologi untuk yang lainnya ya tetap berbeda mana pengalaman dan lain-lain aja duit buat kuliah. Tapi wong tua saya belum melakukan, wong tua melakukan apa kok? Ya udah duit, kan gitu. Sudah. Kemudian selanjutnya bagaimana strategi atau cara publikasi agar kampung wisata itu lebih dikenal secara nasional atau internasional? Ya. Pemerintah selalu hal ini di pariwisata itu selalu memberikan kesempatan kepada seluruh kampung wisata yang ada di wilayahnya untuk mengupdate data terus, kemudian untuk bagaimana ekspor itu apa yang jadi potensinya. Jadi kesempatan selalu ada lomba kampung wisata, kemudian ada ADBI gitu kan. Nah itu bagaimana sih kampung wisata itu kemudian mengambil kesempatan itu. Ini kebetulan kalau kampung wisata tahunan ya secara kelembagaan ya kita akan mulai kata ini kebetulan beberapa terakhir ini saya repot sendiri ya kebetulan wong tua peranggawian ya. Jadi satu setengah terakhir kemarin saya ambil S2 di pariwisata juga. Jadi baru selesai, nah ini baru mulai akan bergerak lagi gitu. Bismillah dan memulai semoga bekal yang saya dapat bisa untuk ke depan lebih baik lah bismillah ya. Kalau didukung oleh teman-teman yang lainnya sih, tak mungkin sendiri itu nggak mungkin karena keberhasilan itu nggak mungkin tapi sendiri harus berkolaborasi. Selain ada beberapa orang yang satu komitmen, satu visi misi untuk kemajuan yang bisa. Jadi dalam hal ini kembali ke pertanyaan itu bahwasanya pemerintah selalu memberi peluang kepada semuanya untuk melakukan ekspor. Dan selain itu sekali yang media sosial itu jadi kita harus di sana ada jadista, ada hal-hal yang bisa kita di situ mengirim potensi yang kita punya, aktivitas-aktivitas yang dilakukan di wilayah caranya seperti itu. Nah, kalau di sini yang mengelola akun ya ada ibu dibantu dengan anak muda, dua anak muda yang di IT dan bisa membantu kalau ada aktivitas di akun seperti akun IG pariwisata. Lalu berikutnya kita masuk ke pentahelik dengan masyarakat atau komunitas. Bagaimana masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pengelolaan kampung wisata tahunan? Ya, karena kita aktifkan masyarakat ya. Contohnya kita sosialisasi tentang wisata pesona ya. Wisata pesona ada unsur bersih, ada unsur indah ya. Maka saya mengajak Pak Lurah untuk bagaimana kemudian per RW diadakan lomba kerja bakti ya. Itu kan kalau ada lomba kan berarti ada sesuatu yang diharapkan sudah jadi juara gitu kan. Sehingga walaupun kebersihan itu wajibnya kita semuanya, tapi kalau ada sesuatu yang menarik itu kan jadi motivasi bersih-bersihnya lebih tinggi gitu kan. Itu ya salah satu cara untuk bagaimana kita membuat kampung jadi bersih untuk wisata zona itu bisa capai gitu kan. Nah itu kan melibatkan masyarakat. Kemudian ada event-event tertentu UMKM kita kerahkan. Jadi kita ada UMKM di bidang itu jumput, kemudian ada di bidang snack dan makanan. Nah itu Lurah juga kalau ada kegiatan apa saja dengan kelurahan nanti konsumsinya mengambil dari masyarakat gitu. Artinya dari oleh untuk kita semuanya gitu. Jadi memberdayakan potensi wilayah agar laku yang semangat itu termasuk memberdayakan ya, karena tujuan utama dari pariwisata itu adalah mensejahterakan. Yang sejahtera itu tidak hanya 1-2 orang personal, tetapi secara umum menyeluruh kalau bisa. Tapi kalau secara strata ekonomi di sini itu kan heterogen sekali, tapi yang menengah ke atas sudah banyak, sehingga untuk yang seperti itu kayaknya ya nggak naik kerja ini tidak. Kalau yang desa yang terpencil yang strata masyarakatnya itu hampir rata, itu nanti digerakkan itu
enak gitu loh. Karena apa? Kayak senasib sepenanggungan gitu. Kalau di sini beda ya, kota sama mungkin panjenengan wawancara ke desa-desa yang lainnya mungkin hampir sama yang menjadi problematiknya. Karena yang dikelola itu tidak semuanya sing pendidikannya rendah, pendidikannya tinggi, gah lulus kok. Seperti itu. Jadi heterogenitas itu juga mempengaruhi. Ya bagaimana kita kalau kita memiliki alasan yang positif, memiliki dasar itu ya insya Allah walaupun nggak mau tapi nggak mempengaruhi ya orang belum ya wis apa ini orang mempengaruhi ini kon orang dalamnya gitu. Kadang jangan sampai seperti itu. Jadi bagaimana kita komunikasikan sesuatu itu dengan hati-hati, dengan tidak ada yang senggol-senggol sehingga semuanya akan merasa memiliki, sehingga mempunyai kebanggaan terhadap kampungnya. Kalau ajak-ajak jadi dipercaya. Nomor satu yang menjadi orang leadernya itu ya harus orang yang dipercaya dulu. Kalau orang yang sudah tidak mempunyai kepercayaan, mau ngomong apapun nggak percaya. Jadi leadernya itu harus bongkai soto, seperti itu ya. Itu nggak bisa dipungkiri. Jadi seseorang itu ya personal branding itu ada juga, dibutuhkan juga ya. Tuan ini ngomong soto, berkait toh. Nah, kayak gitu. Jadi itu memang apa namanya itu sudah melekat ya, sudah melekat. Jadi bagaimana? Nah, elak yo banget ya, tapi ya bagaimana bagaimana kemudian mereka membawa diri. Tapi ya alhamdulillah di sini ya masih baik-baik saja walaupun ketuanya yang elak ya. Ini masyarakat itu nggak bengkok. Masyarakatnya baik-baik saja. Alhamdulillah. Nah, kalau ada yang lain maju dengan senang hati ya inilah mungkin kalau masih belum maju ya ini ya kosong. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah masyarakat di sini itu siap dengan bisa? Kami bersedia. Artinya pada saat itu pastinya kita akan memberdayakan semuanya yang potensi yang ada, pengurus yang ada. Kalau misalnya asal tidak dekat gitu ya, pakai wisata dalam jumlah yang besar, paling 2-3 bis itu ya. Nah itu ya sudah sering terjadi sebenarnya. Jadi misalnya dari SD yang terakhir itu SD mana itu masih latihan belajar jemput itu. Karena kita antar dulu ke taman makan Jayabata. Kemudian lokasi jemput itu kan ada beberapa titik. Biar nanti untuk satu lokasi yang tidak berdumbyuk-dumbyuk itu kita bagi, kita rolling. Oke, baik satu antar yang sana, satu yang sana, sehingga nanti pada saatnya selesai balik ke titik kumpulnya di ambil jalan lumayan untuk parkir bis bisa 4 bis juga bisa lagi. Artinya ada solusi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu sistem bagi hasil yang adil antara pengelola kampung dan warga itu bagaimana? Kalau sampai sekarang itu ya, itu karena yang mengelola seperti jemput, terus ekonomi makanan-makanan kecil itu gitu, kita masih belum sampai yang meminta untuk berkontribusi, belum sampai ke situ. Jadi biarlah mereka berkembang aja. Jadi kita tidak memaksa harus memberikan ini. Belum sampai ke situ. Ya mungkin dalam suatu saat kalau sudah betul-betul sudah pro, sudah pengelolaannya sudah sedemikiannya mungkin akhirnya akan ke situ. MOU yang sekarang itu masih sebatas kalau misalnya berkenan memberikan kontribusi kepada organisasi sosial kampung wisata itu masih sosial ya. Kampung wisata itu ya monggo secara nilai dan secara nilai presentasi tidak ditentukan ya. Tapi untuk berlanjut dengan pengusaha ya saling bisa membantu, bisa berkontribusi tapi tidak secara nominal ditentukan. Itu sudah ada. Ya, untuk kok banyak sekali pertanyaannya. Yang satu ini sudah ada cara yang lain. Kemudian kerjasama dengan aktor pentahelis yang kelima yaitu pemerintah untuk pertanyaan pertama yaitu kebijakan apa saja yang mendukung pengembangan kampung wisata.
Kita dengerin itu. Tadi cari tempatnya ini susah nggak? Tentu soalnya di web sudah Ada. sudah benar. Ini kan baru ini. Baru mulai bulan 8 pindah di sini. Dulu di jalan jadi untuk kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan gitu ya. Ya kebijakan pemerintah ya itu dengan memberikan pelatihan itu kan artinya SDM-nya menjadi lebih kompeten gitu kan. Artinya kalau memiliki ilmu kepemimpinan, artinya ketika ada wisatawan datang dia kan mampu memberikan servis terbaik, servis terbaik kepada wisatawan. Nah dengan hal yang dilakukan oleh SDM yang kompeten di bidangnya, maka harapannya kan memberikan kepuasan kepada wisatawan, memberikan kepuasan kepada wisatawan, maka nanti dari wisatawannya itu akan memberikan nilai yang baik kepada destinasi yang dituju. Nah itu tanpa disengaja itu kan menjadi salah satu pintu untuk membuka jalan kepada wisatawan yang baik melaluinya. Kemudian review dari wisatawan yang datang kan, sehingga kalau di share di media sosial akan dan ini lebih banyak dikenal dari hal yang sederhana seperti itu. Kemudian pemerintah ya kontribusinya itu memberikan kesempatan kepada kaum wisata untuk mengadakan event dengan membiayai itu kan bersama dengan ada kebiar kampung, ada merti dengan pemerintah juga, mereka akan membuat masyarakat semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan Pertanyaan terakhir Ibu, bantuan apa yang paling dibutuhkan oleh kampung wisata tahunan dari pemerintah? Ataukah seperti dana, pelatihan, atau infrastruktur? semuanya. Kalau diwujudkan tadi mungkin yang paling prioritas Yang saya ininya itu ada secara reguler memberikan dana untuk kalau kita mengadakan gelar potensi. Jadi yang reguler, jadi kontinuitas misalnya untuk expo yang memperlihatkan potensi kita misalnya adakan kegiatan kampung wisata dengan menampilkan semua potensi yang ada, wayang, ada kesenian yang lain, kemudian UMKM dikeluarkan semuanya, kemudian pada saat itu ada keramaian paling tidak bisa kanan kiri kampung melihat, dengan sebelumnya kita adakan sosialisasi seperti itu kan, tapi itu secara reguler. Nah itu paling penting. Jadi karena untuk diri mandiri belum bisa toh, nah itu mungkin ya perlu dibantu oleh pemerintah. Walaupun mungkin tidak yang 100% ya, lainnya itu nanti kurangannya dengan dana masyarakat, tetapi kalau dari pemerintah ada secara reguler itu kita mengadakannya itu jadi semangat. Infrastruktur ya maunya di tempat yang los itu nanti ada tempat untuk display ya dari UMKM, dari ekonomi kreatif itu dan displaynya. Jadi ketika wisatawan datang itu nanti di situ bisa nonton hasil karyanya gitu. Baik Ibu, terima kasih untuk sharing sesinya untuk hari ini. Maaf juga sudah mengambil waktu Ibu, sebelumnya kami dari Jalan Wisata mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Sama-sama.